mendapatkan siksaan, kurangnya amal ibadah kelak nanti di akhirat. Ya, intinya mengkonon. Jadi meden-medeni baik. Tinggal pikiri, wah kita beli sholat, siapa bangun wong kang beli sholat, balasannya mengkeren. Kita beli zakat, balasannya wong kang beli zakat, ku mengkeren. Kita beli puasa, balasannya wong kang beli puasa, ku mengkeren. Intinya kita nakut-nakutin diri kita agar kita berpikir bahwasannya meninggalkan perintah Allah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada melanggar apa yang dilarang oleh Gusti Allah, itu pasti akan ada balasan. Biar gampang. Kipen balik sing kene. Kira-kira lamun ana kabar ana razia ning ngarep tipe. Pada mikir kabeh kan? Kenapa? Karena itu sudah ada tanda-tanda menakutkan. Takutnya kita ditilang. Sama, ketika ada kabar seperti itu kan akhirnya diri kita yang tadinya pengen, wah biasa nyantai beli helman beli kenan maning. Akhirnya kita ada rasa takut, siap-siap helm ya dadak nyili kadang-kadang, ya kan? Motor lakap late dadak dipasang yang tadinya tidak turut Maka sama ketika kita di dalam kehidupan pun, ketika kita ingin menjauhkan dari kesalahan-kesalahan. Karena kan contoh biar gampang, beli nganggo helm kesalahan. Yang menurut pemerintah, ya plat beli dipasang kesalahan menurut pemerintah. Sama ketika kita meninggalkan sholat itu salah menurut saya, menurut Gusti. Maka bagaimana agar kita semangat untuk untuk tidak melanggar perintah Gusti Allah, atau misalnya mabok atau dan yang lain-lain. Bagaimana caranya untuk mencegah kita melakukan perkara dosa? Yaitu dengan nakut-nakuti diri kita kalau kita melakukan dosa tersebut akan mendapatkan balasan-balasan dan murkanya Allah Subhanahu. Akhirnya ya biasanya kan mengkonon kadang-kadang. Ya ibarat wong kadang-kadang kan ya macam-macam sih, anak kang insape gara-gara wisnya cipi mancing, ya mancing pondok. Terus mancing pondok akhirnya insaf. Ya cerita wong macam-macam. Ada yang karena roja, ada yang karena khauf. Tapi rata-rata didorongnya ketika mencegah itu karena takut. Takut apa balasan Gusti Allah atau takut apa yang ada di hadapan. Maksudnya takut apa? Ya kadang-kadang takut karena wedi, ya Allah, kok kita tuai priben. Ibadah saya bagaimana? Tuli priben dosa-dosa yang saya lakukan, itu satu. Kedua, takut ketika dia melakukan dosa-dosa tersebut, dia ngelihat anaknya. Akhirnya takut kalau anaknya nanti melakukan seperti wedi pada baik. Dorongannya untuk mencegah kita dari mukhalafat ialah dengan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, saya tidak mengumpulkan dua rasa aman atau dua rasa takut. Kalau orang tersebut merasa takut ketika hidup di dunia, maksudnya wedi ning Gusti Allah, wedi ning perintah Gusti Allah, maka aman tahu yaumal qiyamah, saya akan memberi keamanan untuk dia kelak nanti di hari akhirat. Wa idza amina nih, kalau misalnya dia merasa aman di dunia lah, nyantai, semua aja mikirin kono, sekarang penting urip sedikit kok. Yang namanya begitu sampai meremehkan kewajiban dan melanggar dosa ya. Bukan berarti yang penting wajib karo kang haram-haram sedikit, yang golongan kita sih yang penting wajib karo haram sedikit ya, sunah-sunah sih ya bonus lah, bisa ngelakoni alhamdulillah, ora bisa wasuku lillah. Jadi paksa sedikit. Jangan sampai meremehkan. Ketika merasa aman di dunia dari perintahnya Gusti Allah dan larangannya Gusti Allah, aman lah, tenang baik. Maka khawab tahu yaumal qiyamah, akan diberikan rasa takut kelak nanti di hari akhir. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan prakteknya, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz apa? Orang yang takut kepada Gusti Allah, man khafallah akhafahu. Man akhafallahu azza wa jalla akhafallahu minhu kullasyai. Wong kang wedi ning Gusti Allah memang benar-benar merasa takut kepada Gusti Allah. Takutnya hanya karena Allah. Ngelakoni dosa wedi dudu karena wedi gering, dudu karena wedi rugi. Kenapa beli main judi? Ya wedi rugi rata-rata kula jenengan. Tapi kan mengono. Ya kan kadang-kadang begitu. Kenapa? Yang jelas-jelas itu merugikan. Tapi meninggalkan judi bukan karena itu larangan Gusti Allah. Meninggalkan khomer karena apa? Karena larangan Gusti.
Karena kadang-kadang itu kenapa? Iya jelas menghilangkan akal dan merugikan badan, makanya kita beli khamr. Kira-kira ninggalakan mengono sembari diniati kita ninggali haram itu duduk karena perkara tersebut merusak badan kita, tapi diniati karena lillahi ta'ala. Makanya banyak ulama sering ingatkan, contoh kayak Gus Bahang ngobrol apa yang sering diulang-ulang kan masalah apa? Ketika meninggalkan perkara haram, maka itu termasuk sesuatu yang wajib. Ya termasuk apa? Tarku maksiat kan saudara. Apalagi kalau diniati. Apalagi kalau diniati. Ngobrolnya nongkrongnya diniati sembari ninggalakan maksiat. Maka ngobrolnya termasuk ngelakoni sesuatu kewajiban. Sesuatu kebagus. Maka dari itu waya ninggalakan haram-haram kira-kira diniati karena Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ninggalin perkara kang haram wedi ning Gusti Allah, ngelakoni kewajiban wedi ning Gusti Allah. Takut kepada Gusti Allah dengan sungguh-sungguhnya takut, maka Gusti Allah akan memberikan ketakutan orang-orang kepada dirinya. Orang-orang akan wedi ning wong. Coba dalam wong soleh. Wong soleh kadang-kadang wong ngapain ngomong wedi. Ya, bahasa lainnya adalah bahasa lainnya adalah takut. Sampai-sampai jangankan manusia, hewan pun takut sama orang. Macan bae wedi apa maning manusia. Kenapa? Karena dia takut ning Gusti Allah. Barang siapa yang tidak takut ning Gusti Allah, maka khafa min kulli syai'. Dan orang yang tidak takut ning Gusti Allah, maka akan takut dari apa-apa jelas. Prakteknya nyata. Wong kang beli wedi ning Gusti Allah, wedi miskin, wedi melarat, wedi rugi, ya kan? Kenapa? Beli wedi ning Gusti Allah. Itu praktek gampangnya, maksudnya, oh kata siapa? Banyak kok orang yang gak Islam misalnya. Ya tetap ada rasa takutnya, takut dari perkara bahkan yang sesuatu yang tidak harus ditakutkan gitu. Yang harus tidak ditakutkan. Bayang orang-orang umum biasa tidak takut, dia takut. Ya. Karena apa? Ya karena dia tidak takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengoron lah. Terus wa iyyaka wal wuqu fi ma waqa'a fihi ba'du syatihin. Dan jangan sampai wa iyyaka apa bahasa lamun ari Jawa priben? Amin. Apa? Nah, wedi sapasira wal wuqu jatuh wal wuqu'a. Ya, wa iyyaka dan wedi sapasira wal wuqu'a dan jatuh atau ngelakoni fima waqa'a fihi ba'du syatihin, di dalam apa-apa waqa'a yang jatuh atau ngelakoni fihi ingma ba'du syatihin, sebagian orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal istihanari, daripada menghina, meremehkan bisya'nil jannati, di dalam urusan surga, wan nari dan neraka. Surga neraka deleng bae durung, weru bae beli, meremehkan. Jangan sampai engkau terjerumus, tergolong daripada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada meremehkan surga dan neraka. Meremehkan neraka karena terlalu mengharap, ya istilahnya karena terlalu mengharap rahmatnya Gusti Allah sampai-sampai meremehkan neraka. Atau kebalikannya, saking takutnya ning Gusti Allah akhirnya meremehkan surga. Itu pun bahaya. Kita mengembangkan rahmat boleh, karena rahmatnya Gusti Allah itu luas. Kita mau mengembangkan takut pun boleh, hingga kita menjaga diri kita daripada perkara-perkara bahkan yang makruh atau yang khilaful aula. Tapi jangan sampai meremehkan lawannya, yaitu roja. Jadi kudu imbang daripada roja. Karena terlalu memberatkan roja hingga meremehkan khauf atau meremehkan neraka, itu yang bahaya. Ketika kita bangga dengan rahmatnya Gusti Allah aja sih bagus, di apa? Yang anak ceritain, siji ada satu orang Arabi tekaning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakon Kanjeng Nabi, besok iki kula jenengan kabeh ning akhirat iku bakal dihisab endi? Siapa yang menghisab? Gusti Allah atau kasar ngomong Gusti Allah atau malaikat atau siapa? Gusti Allah. Apakah beliau langsung yang akan turun tangan di dalam menghisab kita? Iya, katakan yang maka senyum Arab, seneng. Ditakoni karena kok bisa seneng? Kenapa bisa seneng?
Kata Arabi tersebut, orang aja yang dermawan ketika orang punya salah minta maaf akan dimaafkan. Orang yang dermawan aja begitu. Apalagi Gusti Allah. Maka wis kita beli wedi mani. Aman. Senajan akeh dosae aman. Kenapa? Karena yang menghisap engkau bakal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun salah kita, Gusti Allah salah satu zat yang paling mulia dengan kekariman, dengan kekaroman atau dengan kedermaan. Maka itulah sebabnya beliau tersenyum. Maka dituliskan oleh Kanjeng Nabi, betul, wahai Arabi, wa inna akramal akramin atau akrama karimin itu Allah Subhanahu, sesungguhnya zat yang paling karim, paling dermawan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak cerita ya wong kang aman, ya bukan betul, merasa senang kan dengan rahmat Gusti Allah, bahwa saja Gusti Allah itu akan menghisap langsung, jadi merasa sedikit tenang. Kenapa? Karena yang menghisap langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Gusti Allah itu zat yang paling dermawan. Kurang lebih bahasanya mengkonon lah. Terus di ampuni kan, terus mau kan kemauan presiden diterlawan mas. Ya kalau misalnya yang anunya selain Gusti Allah kan mikir-mikir maning. Innal karima idza qadara apa? Ya orang yang karim itu kalau misalnya wayai ibarat ketika walaupun dalam keadaan mampu dia akan mengampuni. Wa idza hasaba, kalau misalnya menghisap itu sama akan mengampuni. Utangnya pira 10 wis bisa bayar di papa. Wong kang dermawan. Ya. Apa maning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan dari Kanjeng Nabi sadaqal Arabi, apa namanya? Ala la karima akramu minallah. Sesungguhnya tidak ada yang dermawan, lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mengkoron lah ya. Terus apa? Wa'mal lillahi, dan beramallah lillahi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di annahu rabbuka, karena Gusti Allah adalah Tuhan. Wa anta abduhu, dan engkau adalah hamba Gusti Allah Subhanahu. Was'alhu ayyadkhulakal jannah, dan mintalah agar Allah yudkhilaka, memasukkan sapa Gusti Allah ka ing jenengan jannatahu ing surgai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'idaka, dan menjauhkan ka kepadamu minarihi, daripada neraka Gusti Allah, bifadlihi, dengan fadli, dengan apa namanya pemberian Allah, wa rahmatihi, dan rahmati Gusti Allah. Istilahnya jaluk agar dimasukkan surganya Gusti Allah, dan agar dijauhkan dari api nerakanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang malainnya wong soleh kan ngono ya. Maka tersubuk ke atas maghrib biasa Pak, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ketika ngomong pitung kali, dari anak riwayat atau anak hadis, ketika ngomong Allahumma ajirna minan 7 kali, maka neraka pun akan ngomong ke Gusti Allah, ya Allah, inna hadza abduka istajaru minni, ini hambamu itu minta perlindungan dariku, fa'ajirhu, maka jauhkan. Salah satu caranya kita supaya minta dijauhkan dengan api neraka adalah begitu. Engkau prosesnya apa jare Gusti, kamu penting jaluk tadi. Tuli bakal wis jaluk mengkonon aja medit. Selamat dewek bae, Allah majid minan nar, Allah majid minan nar, Allah majid minan nar. Rabinya beli digawa. Anaknya beli digawa. Selamat dewek bae arane kan. Maka ketika selesai mengkonon, ya Allah jaluk kayak mengkonon kanggo rabi kita, anak kita, wong tua, kita lan sedulur-sedulur konon kurang. Sebagian ulama nambahin lagi, kalau misalnya wis jaluk jauh dari api neraka, masa beli manjing surga Gusti Allah, yang tengah-tengah bae. Maka setelah ngomong Allahumma ajirna minan nar, tambah lagi Allahumma adkhilna a'lal jannah. Ya Allah, masukkan saya surga aja kang paling receh, jaluk surganya kang paling bagus. Ya Allah, adkhilna a'lal jannah, dimasukkan yang paling bagus-bagusnya, paling dhuwur-dhuwure surga. Karena lamun jarok ning Gusti Allah aja wedi aja ya Allah, jabut rezeki 100.000 be. Apa titik pisan. Kang akeh sisan ya Allah 100 M. Dipaye pira kari nampi. Kari nampani. Nah, salah dipaye pira apa jare Gusti? Ya lu kang gede di papa. Jangan sampai engkoe nyesel bahas dipayi 100
dibayi mung 100.000 ya. Nah, kenapa yang salah dewek jaluknya 100? Nah, ketika minta sama Gusti Allah, mintalah sebanyak-banyak. Kenapa? Karena kalau kita minta sama manusia ada ukurannya, ya punten kasar ngomong. Wong jaluk tinggi kita atau di Kang Asep. Ya kan ngukur. Jaluk 100.000 kayaknya masih dipakai. Cabin jaluk 10 juta, mikir-mikir. Karena kadar uangnya seperti jaluk nimbang 1 M ngutang masih bisa. Begitu 1000 T, ya bang nggak mikir kan? Kenapa? Ada ukurannya. Sedangkan bahkan jaluk ning Gusti Allah, yang kang nyiptakan manusia bae Gusti Allah. Kang nyiptakan wong kang gawe duit bae Gusti. Maka tidak ada yang susah. Jaluk ning Gusti Allah sebanyak-banyak. Aja sampai nyesel. Ya. Terus apa? Wa in qala laka syaiton. Nah, ini kebalikannya. Ketika kita ngajak ngobrol, sebagaimana mestinya ketika berdialek biasanya kan ada lawan balik. Ketika kita ngiming-ngimingi, nafsu, diri, wahai apa? Ente lu males bae nglakoni salat. Semangat ta, Gusti Allah wis janji wong kang salat ku mengkenen kaget. mengkenen ila akhirih lah gitu ya. Sebagaimana di dalam setiap manusia itu pasti anak kang baturi adane setan. Seperti yang baturi arane setan, anak juga yang baturi arane malah. Yang baturi biasanya kan anak setan nih. Kalau misalnya ketika lagi dialek itu ternyata setan juga ngasih bisikan. Wa in qala laka syaitonu, bila mana ngucap nyebuti berkata laka maring sira. Asyaitonu sapa setan la'anahullahu, ya moga Gusti Allah ngelaknat. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun angkaiku beli butuh daripada apa yang engkau lakukan dari ibadah-ibadah. Ente bae lu Gusti Allah beli butuh. Ibarat kurang ente, bisa ngomong karo kita, ente lu bang, lamun laka ente ning dunia ke Gusti Allah beli rugi. Masih akeh kang luwih apa maning amale, apa maning ilmu, apa maning duite, ente belangka Gusti Allah beli. Wa an amalika, dan dari amal wala tanfa'uhu, dan tidak akan memberi manfaat. Wa tanfa'uhu, tidak beri manfaat hu ing Gusti Allah taatuka, apa taate sira. Wala taduru, dan tidak memberi bahaya, merugikan, tidak memberi bahaya hu ing Gusti Allah maksiatuka, maksiate sira. Fakul, maka katakanlah kepada setan, jawab lamun setan ngomong kono lu dijawab aja menang bae. Aja kalah karo setan. Ya, sodakta bener setan, dan ente ngomong kono lu bener. Gusti Allah tidak butuh saya, betul. Gusti Allah tidak butuh amal saya, betul. Bahkan saya tidak diciptakan buat Gusti Allah tidak rugi. Kurang sijia lah, rugi nih Gusti Allah. Tapi apa? Walakin ana fakirun, tapi saya yang merasa butuh. Saya yang butuh. Saya bukan hanya butuh, maka fakir. Hari miskin masih mending, masih kadang pengen kadang beli. Hari fakir wis teman-teman bu. Ila fadlillahi, kepada pemberiannya Gusti Allah. Ila fadlillah. Wa ilal amali sholihi, dan kepada amal soleh. Yang butuh amal soleh itu diri saya, bukan Gusti Allah. Yang butuh amal soleh itu saya. Ketika sholat yang dapat faedah saya, yang dapat keuntungan saya, yang dapat nikmat saya, yang dimudahkan rezeki saya. Kelak nanti di akhirat yang selamat saya, bukan Gusti Allah. Karena Gusti Allah tidak butuh apa? Wa ta'atu, dan taat tanfa'uni, akan memberi manfaat saya. Wal maksiatu, dan maksiat taduruni, akan membahayakan saya. Mau rezeki lancar gara-gara maksiat jadi seret. Mau kiam enak akhlaknya baik gara-gara sering maksiat, akhlaknya berubah jadi berubah. Wa bidzalika akhbaroni, dan dengan itu akhbaroni, memberi kabar, memberi riwayat, memberi informasi Rabbi Gusti Allah Tuhanku fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran Al-Aziz yang agung, wa ala lisani rasulihi, dan di atasnya lisane Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu disampaikan. Jadi itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan pikiran lah kita beribadah kadang rugi. Ya, yang rugi kita. Bahkan bukan diri kita, kadang-kadang keluarga pun merasa rugi karena kita maksiat. Pain kola, itu yang pertama. Karena setan itu cerdik, biasanya nggak satu. Nama nih alasan saja. Apa alasan saja nih?
Fa in qala laka in kunta sa'idan. Nggih, Bang. Ronang nggih, Bang. Ceritae, hah? Dari satene iki. Dari setane iki, Bang. Lamun in kunta sa'idan indallah. Kalau engkau itu bejo, bahagia, beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la mahala tatasiru ilal jannah. Tidak mungkin, mustahil ente lu manjing neraka. Pasti manjing surga. Kenapa? Gusti Allah itu sudah mencatat dari dahulu, fulan masuk surga, fulan masuk neraka, fulan selamat, fulan diselamat. Dari setan mengkonon kan? Ya setan nggak pinter. Ya paham masalah takdir Gusti Allah, kudro, iroda, ila akhir. Ngaji setan nggak pada baik. Malah kita kadang kalah ngaji. Maka kalau setan bilang begitu, di bang, apa? Ente kan usnah, misalnya ente kan weruh, hari Gusti Allah itu punya takdir, punya iroda. Nah kalau misalnya kudrohnya Gusti Allah atau irodanya Gusti Allah itu ente bejo, ente menang, ente bahagia di akhirat, maka apa namanya, la mahalata, tidak mustahil. La mahalata artinya apa? Jadi enak ya. Bukan tidak mungkin, tidak mustahil. Tidak ada keadaan kecuali tasiru ilal jannah. Jadi la mahalata itu bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, tidak mungkin tidak, tidak mungkin tidak, tidak mungkin tidak kecuali tasiru ilal jannah. Engkau, ya niscaya engkau, biar enak niscaya. Fa inna kala mahalata, maka sesungguhnya engkau niscaya tasiru ilal jannati, akan masuk surga Gusti Allah. Sawaun kunta toian au ausian, sama aja ente ngelakoni maksiat atau itu aku deleng anak Cina akhir hayatnya manjing Islam kan, syahadat ini manjing surga ku, padahal mudah mengkanan kan biasa begitu kan, setan ngiming-ngimingnya. Sebagaimana kita ngiming-ngimingi hati kita, diri kita untuk taat, setan gak pada baik kerjaannya ngiming-ngimingi agar kita tidak taat dan melakukan maksiat. Saun kan kunta toyan, sama saja ente ngelakuin taat atau ente maksiat. Wa in kunta syakian, dan bila mana engkau ternyata dicatat di sisi Allah itu adalah orang yang rugi, orang yang apa lawannya bejoga, cilaka, indahu di sisi Allah, fasaufa tasiru ilan nar, maka kelak nanti engkau akan masuk neraka. Wa in kunta toyan, walaupun engkau itu orang yang aja menang kelamun di alam Quran. Falatal tafid, maka jangan ditoleh ketika setan ngomong begitu. Nah, jawab maning. Apa jawabannya? Wadhalika li anna amros sabiqati. Jawaban setan. Amros sabiqah iku ghaibun. Itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui. Amros sabiqah itu perkara yang akan datang. Itu ghaibun, itu perkara gaib, perkara yang tidak diketahui. La yattali'u alaihi, tidak ada yang mengintip aja, enggak ada. Alaihi ingatase amrus sabiqah. Illallah, kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa li ahadin minal khalqi, dan tidak ada li ahadin bagi siji-siji minal khalqi daripada ciptaan Gusti Allah, fihi syai'un, ing daleme amrus sabiqah iku syai'un sesuatu. Wa ta'ah, dan adapun taat, adallu dalilin, adalah paling dekat-dekatnya dalil, paling condong-condongnya dalil, paling kuat-kuatnya dalil, ala sabiqati sa'adah, atas kemenangannya di dalam kebejoan atau kebahagiaan atau beruntung. Paling ada dalilnya apa? Ya sekarang biar gampang. Werwe wong sekian bagus tablesa apa? Ya dari amal. Wong gak ngamale bagus, maka insya Allah niscaya akhirnya ya katon wong kang sering tajuk biasa umumnya rata-rata mati bagus. Kenapa? Karena kelihatan daripada ibadahnya sehari-hari itu. Lah kamu wongnya tapi ngomongannya blenak lagi. Ya apa jari kamu ini ndeleng amale dikit. Akhirnya aja. Rata-rata akhirnya. Kenapa? Karena ada lu dalil, paling kuat-kuatnya dalil adalah apa namanya? Tadi apa? Taat, ya, taat kepada Gusti Allah itu paling kuat-kuatnya. Wa ma baina, dan tidak ada antara muti orang yang taat kepada Gusti Allah, wa bainal jannati, dan antara surga, illa ayyamu ta'ala ta'atihi, kecuali meninggal dalam keadaan. Sekarang gini, orang yang bahasa gampang, wong wis salat duhur karo wong kan durung salat duhur. Ya, biar gampang.
ketika dia sudah melakukan nasallahu alaihi wasallam, mungkin kita orang beres kabeh lah utangnya karo Gusti Allah, utangnya karo manusia, tidak meninggal kecuali selesai menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada. Biar gampang. Sudah masuk duhur. Ki durung salat duhur, siji wis salat duhur biar gampang. Ima karena memang bikin salat atau memang bilok salat ya. Ketika orang yang sudah melakukan salat duhur, berarti dia sudah tuntas kan ibadahnya. Tidak ada tidak ada batasan antara surga dan orang yang sudah melakukan sholat duhur kecuali mati. Sholat duhur itu mati pragat. Ibarat gampang lu sholat yang dia sudah lakukan karena dia sekarang waktunya waktu duhur, sholat duhur pun sudah dilaksanakan, maka bebas sudah urusannya. Dia tidak ada halangan daripada dia dan surga kecuali meninggal setelah melakukan taubat. Seperti itu juga kebalikannya lah. Kalau kebalikannya dia durung sholat duhur, karena beli yang sholat atau belok sholat kan. Waya mengono berarti gimana? Tidak ada yang pencegah antara dia dan neraka kecuali mati. Baka wis mengono tuh dimati. Parah karo. Kenapa? Karena memang belok sholat. Tidak melakukan toh. Wa ma bainal muti wa bainal jannah illa an yamuta ala taatihi. Tidak ada antara muti orang yang taat dan antara surga, maksudnya tidak ada penghalang lagi kecuali ayyamu ta'ala ta'ati, kecuali meninggal dalam keadaan ta'ati Gusti Allah. Wal maksiyat, dan maksiat adallu dalilin ala sabiqati syaqa, atas kehendaknya Gusti Allah kepada kecelakaan, kerugian, ya sukunlah. Wa ma bainal asi wa bainan nar illa ayyamu ta'ala maksiyati. Tidak ada penghalang antara orang yang maksiat dan antara neraka kecuali meninggal dalam keadaan ibarat gampang wong kang taat minimalnya kalau mati dalam keadaan taat maka tidak ada penghalang darinya dan surga. Seperti itu juga kebalikannya. Wong barang ngomong ya ada setan kan apa? Senajan ente sekian maksiat kau di apa? Padahal lamun janji Gusti Allah namanya surga sing omanya surga diburung. Iya kalau sempat taubat. Iya kalau misalnya bisa ngelakoni kodo dan ila akhiri. Kalau beli durung waya wis keburu dijemput karo mati ya waalaikumsalam. Nah ya kan ini setan bahaya. Ya ibarat perkara yang akan datang itu kita tidak tahu kapan umur kita, kapan waktunya kita dijemput. Maka orang yang sudah terbiasa taat biasanya umumnya dia meninggal dalam keadaan. Orang yang biasanya maksiat biasanya umumnya nasallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan nasallallahu alaihi wasallam. Ya biar gampang kan begitu ketika kita lihat dari wong pada baik dari wong atau dari orang alim. Wong bu mati tergantung kebiasaan. Wong kang biasa ngaji ya kadang-kadang anak akeh kang meninggalnya wae ngaji. Wong kang senenge atau kebiasaannya sholat ning tahajud akeh kang meninggal dalam keadaan sholat ning. Wong kang senenge sholat kaplean kadang-kadang meninggalnya sembari kaplean. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena ya itu yang dipikirkan, itu yang dihobikan. Maka usahakanlah terus-menerus dalam keadaan taat dan jangan berpaling kepada omongan setan. Tidak ada yang tahu wa priben engko iki kakang weru, kita diweru, jenengan diweru, hanya Allah yang tahu. Maka selalu berusaha dalam keadaan menggali kebaikan, memaksakan diri untuk selalu mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Intinya mengkonon lah. Wis lah cerita baik kasih saya. Tuh, ajari Habib Umar bin Abdurrahman Matos, undur al-halah alladzi tuhibbu. Apa saja? Unduril halah allati tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta 'alaiha falzamha. Wal halah allati takrahu ayyatiyaka 'alaihil maut wa anta 'alaiha fajtanibha. Dari Habib Umar bin Abdurrahman Matos.
ente lu pengen mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Maksudnya keadaannya sholat. Maka biasakanlah, lakukanlah, sering-sering perbanyaklah perkara tersebut. Pengennya meninggal dalam keadaan sholat, ya akeh-akeh sholat. Maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan sholat. Ngaji. Pengennya meninggal dalam keadaan ngaji, yubis ngaji terus. Banyak perbanyak. Maka niscaya insya Allah ketika dia berpegang teguh, bahasa gampang istiqomah, dilakoni terus menerus, insya Allah meninggalnya dalam keadaan. Pengennya gaplen, ya wis akeh-akeh gaplen. Maka matinya sembari gap. Nasallallahu alaihi. Kayak dulu gitu. Maka apa walhala ala tita. Kalau misalnya ya apa yang paling engkau takutkan meninggal dalam keadaannya, misalnya kita paling seneng lamun mati dalam keadaan, maka jangan lakukan maksiat. Jauhkanlah. Insya Allah Gusti Allah akan menjauhkan kita meninggal dalam keadaan. Itu jare Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu kebiasaannya. Kebiasaan yang baik. Nah, ya kata dari siapa Jawahirul Uliyah mengatakan bahwasanya di kitab Jawahirul Uliyah, daripada rahmatnya Gusti Allah, kebanyakan orang itu kembalinya ke kebaikan. Maksudnya priben, perubahan manusia itu dari buruk ke baik. Itu rata-rata. Kebanyakannya seperti itu. Dan yang sedikit adalah orang yang tadinya baik jadi itu daripada rahmati Gusti Allah. Saking rahmati Gusti Allah, iku akeh-akeh manusia iku dudu baliknya berubahnya kepada keburukan. Jarang ana wong wis bener, wis bagus tuli balik ibarat gampang berubah menjadi tidak baik. Ya hanya 1-2 untuk menjadi contoh, jadi pelajar. Kebanyakan daripada manusia ialah awalnya blesak, awalnya buruk, awalnya tukang dosa, awalnya berubah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jarang yang terjadi kebalikannya, wis dadi soleh, wis dadi alim, wis dadi apa, balik. Jadi itu jarang. Nah, itu bukan karena apa-apa, karena rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ngono niku salah satu rahmat. Bagus. Kalau mana yang anak cerita-cerita apa ya wis dari perkatakan ya. Dan merasa takut itu ternyata ya kalau di dalam cerita itu ada derajat. Ada takut ya ibarat mau kula-kulaan sih belajar aja kangen antep dikit. Karena takut itu ada takutnya para nabi, ada takutnya para sahabat, ada takutnya orang-orang soleh. Itu kan kelasnya beda-beda. Itu. Ya kita orang belajar aja nakut-nakutin diri kita aja dulu. Kira-kira menjauhkan dari maksiat dan kira-kira bisa semangat ngelakoni to'at. Karena kalau misalnya ngelihat para nabi ya antep kebayang. Ya kayak Nabi Adam ketika pertama kali diturunkan ke bumi ada riwayat mengatakan sujud 300 tahun karena saking sedihnya. Ada riwayat kamu ceritakan. Aja maning 300 tahun. Sholat 5 waktu besujudnya pada tul bae. Ya kan? Subhana rabbiyal a'la kang kudu 3 kali subhanallah. Kang kudu subhana rabbiyal a'la kan ngono wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 ini subhanallah. Langsung baik. Apa? Iya, ngono. Ya kita belajar, yang penting belajar nakut-nakutin aja dulu. Ketika kita ngelakuin kesalahan, yang penting itu loh. Yang repot itu kalau kita salah, kita tidak merasa kalau diri kita salah. Masih mending dosa tapi ngerasa kalau diri kita dosa. Dibanding kita dosa tapi kita tidak merasa kalau diri kita dosa. Makanya ada kata para ulama, ya ini kita perlu apa namanya? Rubah maksiatin, terkadang maksiat yang diakui itu lebih bagus daripada ngaku-ngaku taat wis biar gampang ngono. Ya lebih baik ngakui maksiat kita iki masih orang yang bermaksiat daripada kita ki salat duha tiap dina, ya jelas lah wis hari mengono. Karena kalau ngaku salat duha berarti ngebanggakan toh. Tapi kalau merasa dosa itu berarti dia masih merasa bersalah di sisi Allah Subhanahu.
Oh, jadi itu nabi. Sahabat ngeri-ngeri maning pada baik. Hmm. Nah, bukan yang doa mudah-mudahan mati nom ku wonge wis tua dulu. Bakal wonge wis tua kok keder. Wonge wis umur 60 ya Allah mudah-mudahan kita mati nom. Nome wis lewat. Berarti bonus. Mau ngantuk pae ya balik. Mati jiwa nom itu jadi jiwa tua. Nah, udah 35 banyak. Intinya daripada ini semua adalah kita semua harus mengimbangi antara rojak dan khauf. Ibarat ada kalanya kita mengiming-iming rojak, ada kalanya kita ngiming-iming takut. Kenapa? Ya karena dari segi manusia itu yaitu loro anae ngerem biasa saking wedi, anae kepengen biasa saking rojak. Kalau tidak diimbangi dengan dua-duanya, ya repot. Terlalu kebanyakan rojak bahaya, terlalu kebanyakan khauf juga bahaya. Akhirnya bisa menyalahkan yang lain, maka terlalu khauf kan kadang-kadang beri wawak dayak baik, kadang-kadang masalah ngajak uang. Akhirnya orang yang ikut disalah. Intinya mengonon lah, harus imbang antara rojak dan khauf. Jadi intinya mengonon lah, ya. Anak kalai rojak, anak kalai Setan alasannya bener tuh awitnya gitu. Awitnya setan minta ngobrolnya bener, awit minta ngobrolnya. Iya, ya orang setan kan pinter kan. Logikanya lo benar. Nah awitnya minta ngobrol bener. Kok dua orang ya? Mau lo. Orang lagi. Sakti mani. Jadi awitnya sebenarnya. Halo. Yang lagi. Ada mesin soal ke manusia, awitnya ngajaknya apa? Ajak juga tapi ini benar. Awitnya benar, ujungnya beli benar. Hasil yang mungkin berarti hasil daripada obrolan ini al-afdal lil mustaqim fi dinihi ayastawi khawfuhu wa rajauhu hatta yakuna kajanaihi ta'ala. Kalau yang bagus itu ibarat gampang sebagaimana dua sayap burung itu kudu seimbang antara khauf dan itu bagi orang yang mustaqim, orang yang istiqomah. Nah, kanggone wong kang rada bledos. Wong kang rada bledos. Amma ghairul mustaqim. Apa maning kang mustahin kadang-kadang kayak kula-kulaan kan kadang-kadang ya wis lah lamun kiyang yang nglakoni kiyang ya itu apa fal aslah lahu tarjihul khaufi hatta yastaqim. Lebih banyak meden-medeni sampai istiqomah. Bolehlah sekali-kali pakai rojak, tapi lebih banyak nakutin agar kita semangat. Banyaklah khauf daripada rojak. Iya, ya sekarang biar gampang, kang lagi mondok. Pakai wedi apa pakai? Wedi. Kira-kira lamun laka wedi ki yang beli. Belajar, itu iya. Iya, orang lagi sekarang biar gampang. Semangatnya santri di pondok dari 100 anak santri yang memang yang belajar ngaji paling 2 orang sampai 10 orang. Sisanya belajar ngaji karena wedi disewati wong tua apakah balik, wedi disewati karo kiai bakal diteka, wedi disewati pengurus bakal keperluan bisa jawab tidak akhiri. Kebanyakan itu dari khauf. Maka untuk menyemangati diri kita perbanyaklah khauf. Gitu. Ya kadang-kadang kita ngomong kadang-kadang lamun kelingan iya ya. Namun di dalam hidup kita itu anak pengawas kayak gane lagi ning pondok. Kayak semangat baik kan? Ya itu kan kembali lagi biasanya ada pengawas rumah tangga. Yang dia atas dikepalai oleh Kapolda Metro Jaya. Maka tergantung Kapoldanya. Kalau Kapoldanya bisa mengawasi kita bukan hanya urusan dapur saja.
itu sangat bisa mendukung kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalau enggak ya minimal kitanya harus banyak-banyak nakutin diri kita agar lebih semangat. Kecuali illa man asyrafa alaihil maut, kecuali orang yang sudah mendekati kematian. Maka jangan terlalu banyak memberi takut-takutan. Orang ibarat gampang wis sakit, wis umure wis ya kasar ngomong punten. Orang yang umurnya sudah 60 ke atas, wis aja bahas nome mabok, nome wis meneng. Yang banyak di situ rojak kepada Gusti Allah agar banyak-banyak husnudzon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu supaya ketika meninggal dalam keadaan hatinya merojak, hatinya lebih banyak mengharapkan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bilang la yamutu ahadukum illa wa huwa yahsunudzon billahi ta'ala. Kalau bisa jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon dengan Gusti Allah. Jadi dia mengkonon lah kudu imbang antara khauf dan roja. Dia mau anak cerita ya ibarat gampang rahmati Gusti Allah ya, karena sejiwa bukan Muhammad Al-Kandari Muhammad Ibn Muqaddar haji 33 kali ya, Muhammad Ibn Muqaddar haji 33. Ketika terakhir beliau ngomong setelah Arafah, beliau ngomong ya Allah, haji ini untuk saya, haji sebelumnya untuk orang tua, nah, pokoknya satu haji untuk saya, satu haji untuk orang tua, dua haji untuk orang tua, sisanya saya berikan haji tersebut kepada orang-orang yang tidak diterima hajinya. Saking pengen kira-kira hajinya orang-orang yang nggak diterima oleh Allah. Nah, baru apa ketika seperti itu? Falamma dafa min Arafat ayrohala anha wa faroqoha. Ketika ngomong mengkonon keluar dari situ apa? Mendengar suara tapi la wujud. Apa? Ya Ibnal Munkadir, wahai Muhammad Ibnu Munkadir. Atatakarramu alaman khalaqal karamul jud. Apa ente luwi hebat? Ente luwi baik, ente luwi dermawan dibanding yang menciptakan kedermawanan dan yang menciptakan kebaikan. Wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqu Arafat bi alfa. Sesungguhnya saya sudah mengampuni dosa-dosanya orang yang wukuf di Arafah sebelum 1000 tahun. Jadi ibarat gampang rahmatnya Gusti Allah itu luas, tidak bisa diperkirakan. Ya, ibaratnya kayak cerita banyak Pak. Ada kelak nanti di hari akhirat. Ketika hisab, ada satu orang tidak punya amal baik kecuali satu. Ada satu orang amalnya baik semua kurang satu. Waya lagi dihisab, dua-duanya sama-sama tidak lolos. Asal ngomong begitulah biar gampang. Dua-duanya sama-sama tidak lolos. Maka akhirnya dua-duanya sok cek ente yang ini ibarat gampang, yang kurang satu sana cari, barangkali ada yang mau ngasih amal ibadah satu. Yang ini juga sok cek, barangkali ada yang mau nambahin biar kira-kira nggak terlalu kosong banget. Maka kedua-duanya itu lagi nyari amal, siapa? Orang tuanya nggak mau ngasih, istrinya nggak mau ngasih, anaknya nggak mau ngasih, tetangganya nggak mau ngasih. Akhirnya bedu wong loro ketemu. Ketika ketemu ngomong, ente lagi apa? Saya nyari amal ibadah satu aja. Kenapa? Saya udah 99, tinggal satu lagi baru lolos. Terus yang satu ente sih beli whisky. Kita beli dua amal bagus mung siji bae kita. Cek go ente bae. Kita dapat misalnya dapat cuma satu ya cuma dua, anggar beli manjing surga. Beli lolos. Udah satu amal ibadah saya buat ente. Cek gawan menghadap kepada Gusti Allah supaya ente sempurna. Menghadap. Ketika ngadep Gusti Allah, ditanya sama Gusti Allah. Ini amal ibadah dari siapa? Dari fulan bin fulan. Dipanggil fulan bin fulan. Lah ente kok bisa ente ngasih ke ente aja ini kurang cuma satu kok bisa dikasih. Ya Gusti Allah gimana lagi? Kata dianya, kalau misalnya saya nggak terima, saya cuma amal ibadah saya cuma satu. Kalau nggak saya kasihin, saya cuma punya satu. Kalau saya kasihin tetap aja saya bakal nggak lolos. Jadi kita mengharapkan rahmatnya dengan mawon lah, apa jaring kau. Maka yang satu akhirnya apa kata Gusti Allah? Udah ente berdua pegangan tangan, kedua-duanya masuk surganya Gusti Allah. Satu karena takutnya, satu karena rojaknya.
Karena satu kewedian kurang siji lamun bloli. Yang satu wis karena mung siji-siji dipai wae wis ngarep bokatan kita mai sekian oli rahmate Gusti Allah lah aja. Jadi satu masuk surga gara-gara rojak, satu biar pas. Akhirnya dua-duanya masuk surganya Gusti Allah. Intinya mengkonon lah. Ya sampai kan ceritanya riwayat terakhir orang yang masuk surga kan gitu. Dan masuk surga, bilang nih masuk ya, pertama cuma Gusti Allah, kang penting metusin neraka Gusti. Wis beli papa beli manji surga kan. Islam kan ngerayak nih Gusti Allah. Ditok nang sing neraka. Wis. Surga kelihatan dari jauh. Masih kerasa hawa-hawa neraka nih. Bang bang bang. Hari bilang tahun Gusti Allah. Janji kita beli jaluk mana? Jare mau janji beli jaluk apa-apa. Jaluknya yang penting keluar dari neraka. Sekian wis jaluk maning. Wis jaluknya apa? Deketin aja Gusti dari surga, dari surga. Nggak usah masuk nggak apa-apa Gusti. Yang penting ini api panasnya jangan kerasa. Saya udah keluar di neraka, sudah nggak ngerasain api neraka, tapi masih kena hawanya. Jadi kelingan masa lalu Gusti. Yang kira-kira jauh dari neraka. Ya wis, kasih lagi. Didekatkan ke surga. Tapi jauh dari neraka. Wis, beli ngerasai panasnya. Tapi ngerasai angin sepoi-sepoi dari surga. Menang, ngintip maning, ngecet, deleng ning surga enak, deleng ning neraka alhamdulillah wis metu. Pengen jaluk isin, beli jaluk, pengen together kan. Jadi wis janji beli jaluk maning kecuali minta dekat. Akhirnya tetap dia ingkar janji, akhirnya minta kepada Gusti Allah, Gusti jaluk. Ente kan wis janji. Jadi pertama belikan jaluk kecuali keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Setelah keluar dari neraka minta lagi, janji nggak minta lagi. Selain itu sudah didekatkan ke surga. Sekarang minta apa lagi? Minta masuk surga sedikit aja Gusti. Nggak usah jauh-jauh, pinggirannya aja. Akhirnya karena akramul akramin Gusti Allah paling akram dikasih surga ya Gusti Allah Subhanahu. Ibarat macam-macam lah cerita rahmat Gusti Allah. Intinya selama kita masih di dunia ini kita harus perbanyak takut kita kepada Gusti Allah agar menyemangati, dan ketika malas kita semangati dengan rojaknya kita, dengan iming-iming apa yang Allah janjikan kepada kita. Ide mengkonon. Nah, selanjutnya masih ada. Itu kan tadi diskusi sama setan, selanjutnya diskusi sama nafsu nanti. Bagaimana ketika diskusi sama nafsu, atau bagaimana kategori-kategori nafsu. Nafsu ada yang ngajak bagus, ada yang ngajak blesak, ada yang ngajak jalan-jalan, dan yang macam-macam lah. Jadi mengkonon, mungkin manfaatnya kanggo kula dengan kabeh, wallahu a'lam bishawab. Faslun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Amin. Kang Amin.